Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nafta Aris Putra Wardana, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Asik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi. Nah, jadi apa sih tujuan saya membuat video presentasi ini? Yang pertama yaitu tentunya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen keuangan. Kemudian yang kedua untuk konten. Kemudian yang kedua maksudnya tentunya untuk memberikan edukasi kepada teman-teman semua. Edukasi ya, bukan edukasi ya, sorry teman-teman. Tentunya memberikan sharing lah, lebih tepatnya kita sharing tentang manajemen keuangan. Jadi apa sih yang nanti kita bahas di dalam manajemen keuangan ini? Pantengin terus, jangan bosen, siapin kopi, siapin cemilan. Ya pokoknya itulah. Nah oke guys, nah jadi hari ini tuh aku mau bahas dua topik penting yang ada dalam dunia keuangan perusahaan lah, lebih tepatnya keuangan yang ada dalam perusahaan. Yaitu ada dua topik yang kita bahas, itu ada struktur modal dan kebijakan dividen. Mungkin kedengarannya berat ya, tetapi nggak seberat rinduku seperti di film Dilan. Anjay. Sorry teman-teman ya, maaf sorry. Jadi di sini aku bakal jelasin dengan cara yang gampang dan mudah dimengerti, dan pastinya bermanfaat lah buat aku, kamu, kita semua lah intinya. Jadi buat kalian yang mau paham gimana perusahaan ngatur duitnya, langsung aja kita lanjut. Yang pertama kita bahas yaitu ada struktur modal. Apa sih itu struktur modal? Nah, jadi gini, bayangin aja kamu punya usaha, terus kamu butuh modal buat jalanin usaha itu. Nah, modal itu bisa datang dari dua sumber utama. Apa sih sumbernya itu yang dimaksud? Yaitu modal sendiri atau yang biasa disebut ekuitas, misalnya dari tabungan kamu atau modal yang kamu kumpulin dari kecil lah, umur 2 bulan. Yang kedua ada modal asing atau yang bisa disebut hutang ya, misalnya pinjaman bank atau utang obligasi. Jadi penjelasannya, struktur modal itu adalah perbandingan antara modal sendiri dan modal asing yang dipakai perusahaan buat biayain aktivitasnya. Oke, jadi kenapa sih struktur modal itu penting? Karena ini menentukan seberapa besar resiko dan keuntungan yang perusahaan dapat. Jadi kalau terlalu banyak utang ya perusahaan bisa kewalahan bayar bunganya. Tapi kalau cuma modal sendiri ya mungkin perusahaan nggak bisa berkembang cepat karena modalnya terbatas gitu loh. Jadi contoh sederhananya seperti ini ya guys ya. Misalkan kalau kamu punya usaha dan modal sendiri misalkan 100 juta rupiah, terus kamu pinjam 50 juta dari bank, berarti struktur modal kamu adalah 2:1, yaitu modal sendiri dibanding utang. Nah, kamu harus pintar-pintar nih atur keuangan itu supaya utang itu nggak bikin kamu pusing bayar cicilannya. Anjay. Jadi gimana? Kira-kira sudah teranalogi belum nih di pikiran teman-teman semua? Nah, ada juga nih beberapa pendefinisian struktur modal dari para ahli. Tentunya ahli apa? Ahli manajemen keuangan tentunya ya. Yang siapa tahu bisa buat referensi kita nih di kemudian hari. Yang pertama yaitu ada pendefinisian dari Gerstenberg ya. Yaitu pendefinisiannya struktur modal sebagai proses peningkatan kapitalisasi perusahaan yang mencakup pinjaman, cadangan, saham, serta obligasi. Kemudian yang kedua ada dari John G. Hampton. Menurutnya struktur modal yaitu sebagai campuran utang dan ekuitas terhadap pembiayaan aset perusahaan. Kemudian menurut I.M. Pandey,
struktur modal itu sebagai campuran sumber dana jangka panjang yang terdiri dari utang, saham preferen, dan ekuitas baik cadangan maupun surplus. Kemudian menurut Sjahrial 2009, struktur modal adalah perimbangan antara pengguna modal pinjaman yang terdiri dari utang jangka pendek yang bersifat permanen serta utang jangka panjang dengan modal sendiri yang terdiri dari saham preferen dan saham biasa. Wah, sangat luar biasa sekali ya penjabaran dari para ahli ini. Semoga kelak nanti kita bisa seperti mereka ya. Semua teriak apa? Amin. Oke lah, kita lanjut ya. Selain penjelasan dari beberapa ahli ini juga ada beberapa teori populer yang menjelaskan tentang struktur modal. Ada teori tradisional atau ada titik optimal kombinasi utang dan ekuitas. Kemudian teori Modigliani dan Miller, yaitu dalam kondisi ideal struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Kemudian teori trade-off theory, anjay. sorry. Ada manfaat dan biaya dari penggunaan hutang. Kemudian yang keempat ada teori pecking order theory. Perusahaan cenderung menggunakan dana internal terlebih dahulu, baru kemudian mencari eksternalnya. Oke, kemudian kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal ya teman-teman. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal ini? Yang pertama yaitu ukuran perusahaan. Nah, ukuran perusahaan ini tuh menggambarkan seberapa besar sih skala operasi dan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang lebih besar biasanya itu memiliki akses lebih mudah ke berbagai sumber pendanaan, termasuk utang dan ekuitas, karena dianggap lebih stabil dan memiliki resiko yang lebih rendah oleh pemberi pinjaman dan investor. Nah, faktor yang kedua yaitu seberapa besar sih aset yang dimiliki. Nah, jadi aset besar itu memberikan jaminan yang kuat ya teman-teman, yaitu meningkatkan kepercayaan kreditur dan memenuhi kebutuhan dana yang besar, sehingga struktur modal perusahaan cenderung mengandung proporsi utang yang lebih tinggi. Faktornya yang ketiga yaitu tingkat pertumbuhan usaha. Jadi tingkat pertumbuhan usaha itu menunjukkan seberapa cepat sih perusahaan berkembang, baik dari segi penjualan maupun aset. Nah, perusahaan dengan pertumbuhan tinggi biasanya itu membutuhkan dana besar untuk ekspansi. Namun, karena kebutuhan modal yang besar dan risiko yang lebih tinggi, perusahaan ini cenderung lebih mengandalkan modal sendiri atau laba ditahan daripada utang untuk menghindari risiko gagal bayar. Kemudian faktor yang kelima yaitu faktor pajak yang harus dibayar. Nah, ini nih. Pajak itu tuh mempengaruhi keputusan struktur modal karena bunga utang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga utang itu memberikan keuntungan pajak atau tax shield. Oleh karena itu, perusahaan yang menghadapi tarif pajak tinggi itu cenderung menggunakan lebih banyak utang untuk memanfaatkan pengurangan pajak ini. Namun lagi nih, penggunaan utang yang berlebihan juga meningkatkan risiko kebangkrutan. Waduh, sehingga perusahaan harus menyeimbangkan manfaat pajak dengan risiko finansialnya. Nah, jadi itulah ya faktor-faktor yang perlu kita ketahui juga apabila kita nanti ingin mendirikan usaha ya, faktor-faktor dari struktur modal. Oke, kemudian untuk selanjutnya yang pasti ada fungsi ya. Untuk apa sih kita melakukan suatu hal kalau nggak ada fungsinya, kan sia-sia gitu kan. Jadi fungsi-fungsi dari struktur modal yaitu yang pertama memaksimalkan nilai perusahaan. Struktur modal yang optimal itu dapat meningkatkan harga saham perusahaannya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu menekan biaya modal. Struktur modal yang baik dapat meminimalkan biaya modal atau cost of capital. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu menyeimbangkan tingkat pengembalian dan risiko. Struktur modal yang tepat dapat menyeimbangkan tingkat pengembalian dan risiko investasi. Nah, oke teman-teman. Jadi setelah struktur modal tadi ada apa lagi? Yang di awal. Ya, benar. Ada kebijakan dividen.
Pernah nggak kalian dengar istilah ini? Gampangnya gini aja deh. Perusahaan itu kan nyari untung. Nah, kemacetan ini tuh mau diapain? Dibagi-bagi ke pemegang saham atau diputerin lagi buat ngembangin bisnis. Nah, itu dia yang namanya kebijakan dividen. Nah, buat kalian yang belum tahu dividen itu apaan sih? Dividen itu tuh kayak THR buat pemegang saham. Jadi kalau kita punya saham sebuah perusahaan dan perusahaan itu tuh lagi untung nih, sebagian keuntungannya itu bisa dibagikan ke kita sebagai dividen. Bentuknya bisa duit tunai, bisa juga saham lagi. Nah, lumayan kan buat jajan atau nambahin modal investasi. Kemudian, ngapa sih kebijakan dividen itu penting? Yang pertama itu bisa narik investor. Perusahaan yang rajin membagi dividen itu biasanya lebih menarik buat investor. Siapa sih yang nggak mau dapat passive income tiap tahunnya? Nah, yang kedua itu kita bisa dapat sinyal positif. Jika perusahaan membagi dividen, itu bisa jadi sinyal kalau kondisi keuangan mereka itu lagi oke banget. Investor jadi lebih percaya dan harga saham itu bisa naik. Kemudian yang ketiga, bisa naikin nilai perusahaan kita nih. Nah, kebijakan dividen yang benar itu bisa membuat nilai perusahaan di mata investor menjadi lebih tinggi. Nah, jadi itu. Kemudian ada jenis-jenis kebijakan dividen. Nih, ada beberapa jenis kebijakan dividen yang sering dibayarkan perusahaan. Yang pertama yaitu dividen stabil. Nah, tiap tahunnya dividennya itu segitu-segitu aja. Nggak peduli perusahaan lagi untung banyak atau lagi biasa aja. Cocok nih buat investor yang lagi nyari kepastian. Kayak kamu yang lagi nunggu kepastian dari dia. Kemudian yang kedua yaitu ada rasio pembayaran konstan. Dividennya itu mengikuti persentase keuntungan perusahaan. Jadi, kalau untungnya gede, dividennya juga gede. Begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian ada dividen rendah plus bonus. Dividennya itu kecil tapi rutin. Terus kalau perusahaan lagi super untung nih, ada bonus tambahan kayak dapat gaji pokok plus THR gitu deh. Kemudian ada dividen sisa. Perusahaan penuhin dulu semua kebutuhan modal buat investasi, sisanya baru dibagiin ke pemegang saham. Jadi dividennya itu bisa gede, bisa kecil, tergantung kondisi perusahaannya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Faktor yang pertama yaitu duit lah yang positif ya. Ya jelas lah kalau perusahaan nggak punya duit ya gimana mau bagi dividen, ya kan? Kemudian faktor yang kedua yaitu peluang investasi. Jika ada proyek investasi yang lebih menguntungkan, perusahaan mungkin milih buat nahan laba dan nggak bagi-bagi dividen dulu. Kemudian faktor yang ketiga maunya pemegang saham. Ada investor yang mendapatkan dividen tunai, ada juga yang lebih suka duitnya diputerin lagi buat ngembangin perusahaan. Perusahaan harus pinter-pinter nyari jalan tengah. Nah, kemudian faktor selanjutnya ada likuiditas perusahaan. Kalau duitnya udah dipakai buat beli aset atau investasi jangka panjang, perusahaan itu mungkin susah buat bayar dividen tunai, gitu. Nah, jadi kesimpulannya, struktur modal dan kebijakan dividen ini adalah dua keputusan yang harus dipertimbangkan oleh manajemen keuangan perusahaan. Struktur modal yang optimal dapat meminimalkan biaya modal dan meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan kebijakan dividen yang tepat dapat memberikan kepastian arus kas kepada pemegang saham dan mengirimkan sinyal positif kepada investor. Nah, jadi gitu teman-teman. Gimana sharing kita kali ini? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat lah buat kita semua kelak di kemudian hari ya. Oke teman-teman, mohon maaf ya apabila banyak keabsurdan di video ini atau ada perkataan saya yang kurang sopan atau menyinggung perasaan teman-teman semua. Ya namanya juga manusia, bukan nabi boy. sorry bercanda ya. Maaf teman, bercanda. Ya semua itu tuh cuman buat supaya penyampaiannya itu lebih rileks aja ya, biar nggak kaku-kaku amat. Tahu sendiri kan Gen Z gampang bosen, apalagi bahas-bahas teori gitu kan. Oke, saya selesaikan presentasi video di sini karena kalau di sana dia sudah bahagia sama yang lain. Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Semoga bertemu di ketidaksengajaan di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.